Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati kakak-kakak, adik santai yang dirahmati Allah Subhanahu santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha hadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa usuli wa furufur wa li muallifat al-kitab asy-syekh Imam Allama Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Ibn Hajar Al-Asqalani wa li masyayikhina fi maqbar syurati wa fi maqbar wa ta'ala bi syujati jadi sejati itu. Sallallahu alaihi dan guru-guru kita yang telah kita pernah mengambil manfaat dari ilmu beliau, dan Allah Taala yahmina bi himmayatihim yumiduna ibadihim yafana barakatihim wa anwari asrarihim wa fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis 75 bahwasanya setan itu akan datang kepada salah satu dari kita di dalam solat, khususnya mereka itu akan meniupkan kepada kita dan akan terbayang di dalam diri kita bahwa kita sedang berhadas. Apabila kita menjumpai hal itu, ada terbayang di dalam benak kita bahwa kita berhadas atau tidak, jangan sampai keluar dulu dalam sholat hingga kita mendengar suara kentutnya atau setidaknya mendengar baunya. Kalau baunya sudah bau jengkol, bau rendang, itu ada kemungkinan betul-betul kita mengeluarkan kentut. Atau tidak bau apa-apa, cuma memang kedengaran tut. Baik lagu tutnya itu pakai lagu Nahawan Bayatiros, ya nggak tahu, silakan. Karena sering mengikuti tartil, hingga ke bau bunyi kentutnya tut. Semuanya ini tidak terserah. Artinya kalau itu kedengeran ataupun tercium yang namanya bau, maka di situ kita boleh membatalkan wudu, boleh membatalkan sholat. Kenapa? Karena posisi kita di situ betul-betul kentut. Tapi kalau memang hanya terbayang-bayang, ada kaidah yang mengatakan al-yaqinu la yazalu bis-syak. Al-yaqinu la yazulu bisa. Maka keyakinan itu tidak bisa hilang karena ada keraguan-raguan. Kita harus yakin, enggak, ini hanyalah tiupan setan agar saya berpikir bahwa saya ini sedang berhadas, atau ini adalah bayang-bayang setan yang ditiupkan kepada saya. Yakin bahwa kita tidak berhadas. Dan juga di dalam hadis yang lain yang marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang setan kepada kalian, kemudian setan mengatakan kepada kalian, kamu telah berhadas, kamu telah batal wudunya, maka berkata kalian itu kadzabta, bohong kamu setan. Di dalam lafaz yang lain, falyakul fi nafsihi, maka katakan di dalam dirinya sendiri, kadzabta, bohong kamu. Artinya saya tetap tidak batal wudu karena saya tidak mencium bau yang namanya kentut, tidak mendengar yang suaranya kentut. Saya ini walaupun hanya terbayang-bayang, bohong kamu, ini hanyalah tipu daya setan. Bisa dipahami?
Memang setan itu setiap ibadah akan dibayang-bayangi, sampai sedekah saja dibayang-bayangi. Setan ini luar biasa. Setan nafsu ini akan selalu membayang-bayangi, akan membawa kita yang kejelekan. Amta bihamdillahi, sampai nafsu itu akan berkata kepada diri kita, apalagi medsos sekarang kan, kita bisa munculkan di TikTok kita, bisa munculkan di Facebook kita, bisa munculkan di WhatsApp kita, ibadah-ibadah, amalan-amalan kita. Setan atau nafsu itu akan membisiki kepada kita, anta bihamdillahi minal mukhlisin, wa innama taqdiya, wa innama taqdiya tadharu hadhihi al-ibadata. Engkau ini, kata setan, kata nafsu, engkau ini termasuk, alhamdulillah, termasuk orang-orang yang murni, yang ikhlas. Sesungguhnya innama tadharu hadhihi al-ibadata, sungguhnya engkau tampakkan ibadah ini liyaqtadiya bikan nasu, agar manusia mengikuti jejakmu, menteladanimu. Ini bisikan setan. Sehingga apa? Engkau pamerkan di Facebook, engkau pamerkan di YouTube, engkau pamerkan di setiap media sosial engkau, sesungguhnya agar manusia ikut kepada apa yang engkau lakukan. Kalau itu tujuannya, lanjutkan. Tapi ternyata kalau tujuannya hanyalah ingin populer, ingin orang tahu bahwa kita sedang beramal soleh, itu tipu daya setan. Benahi. Itu sudah setan mengelabui kita dengan perkara seakan-akan itu baik, sejatinya kita akan diisi kebusukan dalam hati kita. Ayo kita berangkat lagi, takut ketinggalan kereta. Babu adabi qada'il hajati, bab adab buang hajat. Sekarang kita sudah masuk ke ketujuh, etika, bab etika membuang hajat. Sampai ke buang hajat saja oleh Islam diatur. Sampai buang hajat oleh Islam diatur, saking sempurnanya agama Islam. Kalau tidak ada di dalam Islam, ada di agama-agama lain, kita ikuti. Agama-agama sebelumnya, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama millata Ibrahim, kita ikuti. Banyak kita mengikuti agama-agama sebelumnya, seperti sunat. Tahu sunat apa? Khitan. Khitan itu adalah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita ngikutin. Babu adabi qada'il hajati, bab etika buang hajat. Apa yang disebut dengan hajat itu kayaknya ada nomor satu itu ya. Satu kecilnya. Al-hajatu kinayatin an khurujil baghli bauli wal ghaiti. Al-hajat adalah kinayatun, kiasan. Kinayatun, kiasan, an khurujil bauli, dari keluarnya kencing, wal ghaiti, dan kotoran. Ketemu di bawah, paling bawah nomor satu, kayaknya di hajat itu kan ada nomor note, catatan. Al hajatu, hajat ialah kinayatun, kiasan, kinayatun, kiasan, an khurujil bauli, dari keluarnya kencing, wal waiti, dan kotoran. Wal waiti, dan kotoran. Jadi hajat, membuang hajat itu adalah kiasan. Kiasan daripada keluarnya kencing dan atau keluarnya kotoran. Tahu kotoran? Tahu Apa bahasa di sini? Ngerti kan? Paham semua masalah kotoran ini ya? Bukan masalah sampah itu, bukan. Paham? Nanti kalau tidak paham, beda persepsi kita tentang memaknai hadis ini. Baik, An Anas radhiyallahu an, diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas. An Anas radhiyallahu, dari Anas radhiyallahu, semoga Allah meridhainya.
Apa yang dikatakan oleh Anas? Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhala al-khala, ketika masuk WC, toilet. Sebenarnya apa sih khala itu? Khala itu coba kita lihat di dalam, soalnya toilet biasanya kalian membahasakan kamar mandi itu kan hammam. Tapi kok di sini khala? Apa sih sebenarnya khala? Kayaknya ada catatan nomor 2. Nah, kalau di luar kadang kalau kalian baca di terjemahan nggak ada ini keterangan di bawah sayang kalau dilewatin. Kecil-kecil begini cabai rawit di bawah itu. Apa yang disebut dengan al-khala? Al-khala'u al-makanul khali. Al-makanu tempat. Al-makanu tempat. Al-khali kosong atau sepi. Khali itu sepi, kosong. Al-mu'addu yang disiapkan. Al-mu'addu yang disiapkan. Liqada'il hajati, untuk buang hajat. Liqada'il hajati, untuk buang hajat. Jadi khala itu adalah tempat yang sepi, tempat yang kosong, yang disiapkan untuk buang hajat. Terpikir oleh kita, khala ini ya toilet. Kenapa? Yang kita tahu tempat buang air besar atau tempat buang air kecil itu di mana? Di mana? Tempat buang air kecil yang sepi itu, tempat buang. Kalian kalau di tempat toilet berdua apa bersendiri? Nah, sendiri. Itu berarti sendiri itu sepi. Di toilet itu kalian bisa melakukan pipis atau bisa melakukan Disitulah sehingga karena sepi untuk buang hajat maka dinamakan khala. Khala itu tempat sepi. Makanya besok-besok boleh kalian kemana Ustaz? Khala. Ilal khala. Ke tempat sepi. Ilal khala. Ke tempat sepi. Kalau hajat, qada'il hajati, hajat itu keperluan sebenarnya hajat itu. Tapi ini adalah kiasan. Kita sudah pelajari tadi hajat itu kiasan untuk menunjukkan keluarnya dari keluarnya kencing dan kotoran. Wada'a khatamahu idza dakhala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Idza dakhala al-khala, ketika masuk WC atau toilet atau jamban atau kamar mandi, bermacam-macam nama ya, namun itu insyaallah muqtaridah sama kata. Jeding, kamar mandi, toilet, WC, hammam, apa lagi? Jamban, apa lagi? Ada? Enggak ada lagi. Wada'a khatamahu, Rasulullah meletakkan khatamahu, cincinnya. Wada'a khatamahu, Rasulullah meletakkan, Nabi meletakkan khatamahu pada cincinnya Rasul. Apa yang dimaksud nomor 3 ini? Coba kita lihat. Innama wada'a khatamahu. Innama, sungguhnya Rasulullah meletakkan khatamahu pada cincinnya. Ili annahu,
Kana maktuban, li'annahu karena cincinnya Rasul khotamahu ini kana maktuban tertulis, cincinnya tertulis, fihi di dalamnya Muhammadun Rasulullah, lafaz Muhammadun Rasulullah. Innama wada'atamahu, sesungguhnya Rasulullah meletakkan cincinnya Nabi, cincinnya Rasul, li'annahu karena cincinnya Nabi, kana maktuban tertulis, fihi di dalam cincinnya, lafaz Muhammadun Rasulullah. Di dalam cincinnya tertulis Muhammadun Rasulullah. Sehingga Rasulullah meletakkan itu. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis ini, wa fil hadisi, dan di dalam hadis ini, dalilun dalil, menjadi dalil, dalilun menjadi dalil, ala siyanati ma, atas menjaga sesuatu, ala siyanati ma, atas menjaga sesuatu, fihi yang di dalamnya, fihi yaitu di dalamnya, fihi yang di dalamnya, boleh, fihi yang di dalamnya zikrullahi ta'ala, terdapat tulisan atau terdapat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullahi ta'ala, terdapat nama Allah ta'ala. Anil amakini, dari tempat-tempat. Anil amakini, dari tempat-tempat. Al-mutanajjisati, yang terkena najis. Al-mutanajjisati, yang terkena najis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya adalah meletakkan khatamahu, cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan? Ternyata di dalam cincin Rasulullah terdapat tulisan apa? Tulisan apa? Muhammadun Rasulullah. Hadis ini menunjukkan kita perlunya menjaga sesuatu yang ada tulisannya lafaz Allah dari tempat-tempat yang terkena najis. Banyak orang sekarang ini ngeyel sekali. Mereka mengatakan di mal-mal tidak ada kotoran. Malah mungkin lebih bersih daripada kamar-kamar kita. Saking bersihnya toilet, sampai 5 menit 3 detik setiap orang keluar datang yang begini ya. Cleaning service-nya datang. Orang keluar langsung dibersihkan. Saking bersihnya. Sebersih-bersihnya di sana itu kan terkena najis. Orang pipis di situ. Cuma dibersihkan pakai pel. Yang ngepelnya pun tidak tahu caranya menghilangkan najis. Malah mungkin pelnya itu nanti mutanajis karena membersihkan sesuatu yang najis, nempel lagi, cara bersihnya tidak sesuai dengan syariat. Sehingganya pelnya mutanajis, kakinya mutanajis. Walaupun bersih, di dalam Islam itu tidak harus bersih. Tidak harus bersih, itu belum tentu suci dalam Islam itu. Ini bersih. Tapi kalau sudah anjing lewat sama kalian, setelah lewat di sini pipis anjing, kemudian dibersihkan oleh kalian satu gelaran air, satu guyuran air, di dalam Islam itu tidak cukup. Mungkin kotorannya hilang dengan air itu, dengan apel itu. Tapi dalam Islam ada tata cara dalam menghilangkan najis muwalladah, hadis yang terkena najisnya babi ataupun najisnya anjing. Caranya bagaimana? Yaitu membersihkan 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itu yang kemudian kalau hanya dibersihkan 1-2 kali, 1 kali 2 kali mungkin najisnya hilang. Tapi di dalam Islam itu masih temutan najis sampai dihilangkan dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan apa? Tanah. Ini konsentrasi enggak kita belajar ini?
Fokus nggak? Ngantuk? Ya. Terus. Jadi kita tahu ya kenapa Rasulullah meletakkan apa? Cincinnya. Jadi apapun, bukan hanya cincin, sampai bolpen saja kalian ketika bawa ke tempat yang mutanajis, yang terkena najis, maka tetap diletakkan dulu cincinnya, apa? Bolpennya, kerudungnya, bajunya. Kalau sampai itu ada tulisan lafaz Allah. Akhrajahul arba'ah, dan mengeluarkan terhadap hadis al arba'atu, siapa imam yang 4. Kalau yang 4 siapa? Imam Ahmad, Al-Bukhari, terus Imam Ahmad. Terus kalau al-arba'ah berapa? Siapa? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ayo lanjut. Wa huwa ma'lulun. Wa adapun hadis ini ma'lulun, memiliki cacat. Hadisnya cacat. Ini bisa dipahami nih ya. Bisa dipahami? Terus wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu. Wa anhu, dan dari Anas ini cacat hadis pertama ini karena melalui riwayat Hammam. Dari Hammam terdapat lagi pada Ibnu Juraij. Dapat lagi hadis ini dari Az-Zuhri. Dapat lagi daripada Anas. Juraij ini tidak langsung mendengar daripada Zaid ibnu Sa'ad. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, ketika Nabi masuk, idza dakhala, ketika Nabi masuk, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ada
An-nabiyyu siapa nabi, atau kana an-nabiyyu adalah nabi, langsung boleh. Idza dakhala al-khala'a, ketika nabi masuk al-khala'a, tempat buang hajat. Al-khala'a, tempat buang hajat. Qala, Nabi berkata, Allahumma inni, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, a'udzubika berlindung kepadamu, a'udzubika berlindung kepadamu, minal khubusi, dari apa sih sebenarnya khubus wal khaba'isi ini? Coba langsung lihat nomor 4 biar langsung tahu maknanya. Al khubusu, khubus jam'u khobisin adalah jamaknya khobis. Al khubusu adalah jam'ul khobisi, jamak daripada lafadz khobis. Wal khabaisu, dan khabais jam'u khabiatin adalah jamak daripada dari khabiatin. Yuridu dikendaki, yuridu dikendaki bil awali dengan lafaz pertama, dzukranal jinni, jin jantan, jin jantan atau setan jantan, setan yang terdiri dari makhluk bernama jin. Makanya banyak yang memaknai khoba, apa namanya, khubusi ini adalah setan, setan laki-laki. Tapi artinya yang sebenarnya adalah khubusu ini adalah jin jantan. Wabisani, dan lafaz yang kedua, berarti yang kedua adalah khaba'is. Inasahum, jin betina. Berarti jin itu ada jantan, ada ya sebenarnya jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya kalau kalian masuk ke dalam, jangan lupa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, aku ini memohon perlindungan kepadamu dari gangguan minal khubuthi, dari gangguan jin laki-laki, wal khaba'isi, dan jin perempuan. Makanya kalau mau kamar mandi, sebelum kakinya melangkahkan kaki kirinya, doa dulu, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidak sedikit yang terbenak di dalam kita tahu, selalu mendengar bahwa ada orang jatuh di dalam kamar mandi, tahu-tahu qaid, tahu-tahu wafat ya. Walaupun sebenarnya ajal itu adalah milik Allah. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaktimun. Memang ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi memang kita dianjurkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam khala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Akhrajahu sab'atu, mengeluarkan terhadap hadis ini as-sab'atu. Siapa as-sab'ah? Siapa sab'ah ini? Ahmad, Bukhari, Muslim. Berarti ada berapa? 1 Ahmad, Bukhari, Muslim, Daud,
Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi 7. Siapa? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini punya kitab semua sahih. Punya kitab sendiri-sendiri. Bukhari, Muslim, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim ya. Ini nama pencerita hadis ini, ya, bukan nama tetangga kita. Bentar, ini siapa sih? Ahmad ini. Terima kasih banyak ya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bentuk cinta kepada Nabi itu kalau tidak tahu apa sikap Nabi, sifat-sifat Nabi, apa yang dilakukan Rasulullah tidak diikuti. Ya, bukan cinta namanya. Cinta itu adalah ketika kita bisa mempelajari apa ucapannya, apa perilakunya, apa sifatnya. Kemudian setelah itu kita amalkan ke sehari-hari. Cukup ya? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.